Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube Sri Besati Ide. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 sekolah menengah pertama. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Temanya tema yang kedua, yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Kita bahas pada bagian yang B, yaitu mobilisasi sosial. Rangkuman ini adalah rangkuman pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk dalam satu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah dalam kurung I dikurangi E, di mana P adalah pertambahan penduduk, L sama dengan jumlah kelahiran atau natalitas dalam 1 tahun, M adalah jumlah kematian atau mortalitas dalam 1 tahun, I sama dengan jumlah penduduk yang masuk, dan E sama dengan jumlah penduduk yang keluar atau emigrasi. Faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tinggi jika angka kelahirannya berkisar di atas lebih besar 30 dari angka 30 per tahun. Sedang jika angka kelahirannya berkisar antara 20 sampai 30 per tahun, dan rendah jika angka kelahirannya berkisar di bawah 20 per tahun. Angka kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tinggi jika angka kematian berkisar lebih besar 18 per tahun, sedang jika angka kematian berkisar lebih 14 sampai 18 per tahun, dan rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai dengan 13 per tahun. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Apa saja jenis mobilitas penduduk? Dibagi 2, yaitu migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk melewati batas negara atau antar negara. Migrasi internasional terdiri dari imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Selanjutnya, migrasi nasional atau perpindahan penduduk dalam suatu wilayah negara. Migrasi nasional terdiri dari 4 macam, yaitu transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, dan sirkulasi. Piramida penduduk. Berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara, terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif.
Piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, sehingga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Contohnya adalah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Ini adalah contoh piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian. Jenis piramida ini dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Contoh dari piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, yang mana angka kelahiran mengalami penurunan dengan tingkat kematian yang rendah. Contohnya Jerman. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat berdasarkan usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain itu, dapat juga dibuat berdasarkan interval dengan usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai dengan 15 tahun, dan seterusnya. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan ini akan digunakan dalam memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai karakteristiknya. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi jumlah penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan kondisi sebagai berikut. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena disebabkan banyak usia muda yang kurang produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Banyak yang beranggapan kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas ini berarti kemajemukan.
Pluralitas masyarakat Indonesia berarti sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Keragaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia yaitu A. Perbedaan agama, B. Perbedaan budaya, C. Perbedaan suku bangsa, dan D. Perbedaan pekerjaan. Manfaat keragaman. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut. A. Sebagai daya tarik bangsa asing. B. Mengembangkan kebudayaan nasional. C. Tertanamnya sifat toleransi. D. Saling melengkapi hasil budaya. Dan E. Mendorong inovasi kebudayaan. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, merupakan mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Selanjutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Dalam mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Saluran-saluran mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang dapat mengubah status seseorang. Melalui pendidikan. Pendidikan merupakan saluran untuk mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Kemudian organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Organisasi politik
memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status dalam kehidupannya. Organisasi ekonomi. Pendidikan organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan maupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi misalnya koperasi dan badan usaha. Organisasi profesi. Organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal, contohnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Dampak mobilitas sosial. Berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Demikianlah video rangkuman materi untuk tema yang kedua bagian yang B, yaitu mobilisasi sosial. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.